Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya sedang berada di Kota Maastricht. Telah bersama saya Pastor Heri. Halo Pastor. Halo. Pastor Heri, boleh tolong ceritakan ada apa nih di sini? Ya, ini Kota Maastricht itu terkenal dengan kekatolikannya zaman dulu. Ya, sampai sekarang suasana tradisinya juga masih terasa bahwa ini adalah daerah Katolik. Ya, beda dengan daerah Amsterdam, Den Haag yang mayoritas penduduknya adalah Protestan. Nah, biasanya orang Katolik itu terkenal orang yang happy, yang punya kegembiraan, sukacita. Nah, Kota Maastricht ini itu perbatasan di antara Belanda, dia berada di negara Belanda yang berbatasan dengan Belgia, dengan Jerman. Nah, jadi kekatolikannya agak ketat karena ada pengaruh Belgia dengan pengaruh Jerman. Sekarang kita berada di tengah kota Maastricht yang biasanya terkenal dengan sentrum. Jadi sentrum adalah pusat sebenarnya, pusat dari salah satu kota-kota yang ada di Eropa. Mereka kenalnya sentrum. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua gereja. Di sini ada dua gereja, ya, ada dua gereja. Dua-duanya itu pada abad pertengahan. Ya, dua-duanya pada abad pertengahan itu adalah dua gereja Katolik. Nah, kok bisa bertanya kenapa bisa ada dua gereja Katolik? Iya. Ya? Nah, ini menarik karena dulu masyarakat Limburg, daerah sini Maastricht, itu adalah masyarakat tuan tanah dan petani. Nah, gereja dulu mendirikan satu gereja besar Basilika ini, ya. Basilika Santo Servatius ini itu untuk semua orang. Nah, tetapi karena pengaruh dari tuan-tuan tanah yang punya uang, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau duduk bersama dengan orang miskin, ya, yang yaitu para petani. Akhirnya dibuatlah kesepakatan karena mungkin dulu gereja dikuasai oleh orang-orang kaya, ya mungkin dewan parokinya itu orang-orang kaya. Akhirnya mereka mengatakan bahwa hanya orang kaya yang boleh duduk dekat altar di depan, sedangkan orang miskin harus di belakang. Jadi ada pembedaan waktu itu ya antara yang kaya dengan yang miskin. Gereja pada abad pertengahan. Nah, merasa tidak puas ya diperlakukan seperti itu, para petani yang miskin, yang bau ini akhirnya mereka mendirikan sebuah gereja yang dekat dengan gereja Basilika. Bersebelahan ya? Bersebelahan ya. Jadi ini gereja ini dibangun oleh dana dari para petani itu. Ya, mereka tidak mau dipisahkan bahwa nampak sekali bahwa di bagian belakang adalah orang miskin, yang paling kaya adalah bangsawan dengan tuan-tuan tanah yang kaya. Hanya mereka mendirikan gereja ini, ya, dilayani oleh pastor yang sama. Jadi bukan pastor yang membedakan, tetapi justru orang awam sendiri itu yang membedakan ya. Nah, akhirnya mereka mendirikan gereja ini. Nah, pada zaman revolusi Prancis, di mana ada persamaan hak, ya, gereja ini akhirnya diserahkan oleh gereja Katolik untuk menjadi gereja Protestan. Oh, jadi maksudnya yang gereja dari kaum petani ini diserahkan kepada kaum diambil, Protestan. direbut waktu itu oleh gereja Protestan sampai sekarang. Jadi karena gereja Katolik juga tidak mau mengingat sejarah yang buruk, akhirnya gereja ini direlakan menjadi gereja Protestan sampai saat ini. Sedangkan Basilik ini tetap menjadi milik gereja Katolik. Nah, pada saat kaum petani mendirikan satu gereja lagi, bagaimana respon dari para kaum yang elit ini? Ya, kaum elit merasa senang karena mereka tidak lagi satu tempat ibadah. Merasa tidak terganggu. Bisa terganggu, tidak ada lagi bau para petani saat itu gitu ya. Itu terjadi abad pertengahan gitu ya. Tidak terjadi lagi sekarang karena Eropa menyadari dirinya menjadi satu bangsa yang sama ya. Akhirnya persamaan hak antara kaya dan miskin dan juga laki-laki dengan perempuan akhirnya tidak lagi terjadi. Seperti itu. Memang ini menjadi tempat yang menarik sekali. Nih, kalau kita bisa lihat ini plaza yang besar. Ini biasanya seminggu sebelum Rabu Abu itu ada perayaan yang namanya karavan. Jadi mereka merayakan
pesta 1 minggu sebelum memasuki masa prapaskah puasa. Dan mereka selama masa puasa itu memang betul-betul pantang. Dan hari Jumat biasanya hanya makan ikan, jadi tidak makan daging. Jadi apakah sekarang gerejanya masih? Sekarang gereja ada ini misa? masih dipakai, digunakan. Ini basilika ya, ini basilika. Nah, kita juga bisa masuk ke dalamnya. Kita ke sana. Nah, kita melanjutkan perjalanan kita. Kita akan memasuki Basilika Santo Servatius di kota Maastricht ini. Tetapi sebelumnya kita akan melihat di sebelah kanan ini, lihat ini ya, bangunan ini. Ini adalah biara Suster onder de Bogen, atau di Indonesia kita kenal Suster Carolus Borromeus. Jadi Suster Carolus Borromeus itu didirikan di kota Maastricht ini. Oh, awalnya di sini. Awalnya di sini. Okay. Ya, di kota ini Suster Borromeus itu didirikan. Nah, mengapa? Karena dulu uskupan ya, uskup dari kota Maastricht ini punya relasi yang kuat dengan wanita-wanita yang baik, yang punya perhatian terhadap orang-orang miskin di kota Maastricht saat itu. Sehingga mereka mendirikan satu kongregasi suster untuk mendidik anak-anak miskin dan juga untuk mendirikan rumah sakit untuk orang-orang miskin. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab gereja saat itu untuk mengimbangi masyarakat yang borjuis, dan bagaimana gereja juga tidak membuang ya, tidak mendiskriminasi masyarakat miskin. Akhirnya uskup berinisiatif untuk bersama dengan wanita-wanita kaya yang punya perhatian terhadap orang-orang miskin mendirikan tarekat ya, bersama-sama. Akhirnya berdirilah Suster Carolus Borromeus. Diambil nama Carolus Borromeus bukan dari uskup ini, tetapi karena waktu Kardinal Carolus Borromeus punya perhatian terhadap orang miskin, sehingga inilah menjadi nama resmi dari Suster onder de Bogen. Nah, mengapa disebut onder de Bogen? Onder de Bogen itu kalau bahasa Indonesianya di bawah jembatan, karena di antara Basilika ini dengan biara itu ada jembatan yang menghubungkan di antara mereka sebagai jalan masuk. Ya, itu bahkan disebut onder de Bogen, di bawah jembatan. Nah, kita bisa lihat jembatannya dari sebelah sini. Sebelum kita masuk, onder itu di bawah, Bogen itu semacam jembatan kecil. Oke. Ya, kita bisa lihat sini sebelum kita masuk ke Basilika. Nah, itu kita bisa lihat di sana ya, ada bangunan yang menghubungkan dengan katedral ya. Di bawah itu ada orang jalan ya, dan itu kan ada semacam tembok, di bawahnya ada jembatan. Jadi di balik tembok itu, di dalam tembok itu ada jalan yang lorong yang menghubungkan antara Basilika dengan biara suster ini gitu. Nah, di dalam biara ini tinggal beberapa suster dari Indonesia juga, termasuk jenderal dan dewan jenderalnya tinggal di sini. Oh, sekarang masih ada. Sekarang masih ada ya. Jadi memang, tapi biara ini adalah satu-satunya biara milik Suster Carolus Borromeus yang besar. Jadi mereka sudah menyatukan para suster yang sudah tua, sudah sepuh menjadi satu rumah. Ya, karena memang panggilan di negeri Belanda ini sudah, katakanlah, sudah tidak ada lagi. Tuhan berkati.